Kita akan bahas tentang fungsi niat. Fungsi niat dalam Islam. Dalam amalan. Fungsi niat secara umum kata para ulama adalah litamyiz. Litamyiz. Tamyiz. Tamyiz artinya untuk membedakan, sebagai pembeda. Pembeda di sini ada dua juga, ya. Antara amalan dengan amal yang lain, antara amal dengan amal yang lain. Ini bisa terbagi juga menjadi dua, ya. Antara ibadat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, antara ibadat dengan adat. Kalau yang ini antara ikhlas atau tidak. Yang menentukan adalah niat. Kita jadi fungsi niat itu untuk membedakan. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Contoh antara amalan yang satu dengan amal yang lain, antara ibadah dengan adat. Contohnya, contoh mandi. Mandi ini ada dua kemungkinan seorang mandi. Bisa jadi mandi junub, bisa jadi mandi biasa. Tergantung niatnya. Kalau orang mandi dengan mandi biasa saja, tanpa niat mandi junub, maka hadasnya tidak terangkat. Hadasnya tidak terangkat. Contoh, dia berhubungan dengan istrinya ba'da subuh. Dengan istrinya ba'da subuh. Kemudian dia mungkin ke pasar, dia belum mandi junub. Dia lupa, dia mau berangkat pergi salat Jumat, dia mandi, tapi dia tidak mandi untuk niatnya mandi apa? Junub. Kemudian dia salat Allahu akbar, selesai salat Jumat, assalamualaikum. Tadi saya mandi, niatnya apa ya? Ternyata dia lupa niatnya untuk mandi junub, maka salatnya tidak sah. Berarti dia tadi belum bersuci. Paham? Kenapa waktu dia mandi bukan niatnya untuk mandi junub? Ini di antara fungsi niat membedakan antara adat dengan ibadah. Contoh, seorang bisa jadi tadi makan dari pagi sampai siang enggak makan. Mungkin tidak ada makanan, ya. Mungkin istri belum masak, ya. Dia tidak dapat pahala. Tetapi kalau dia niatkan dari pagi tadi, niatnya puasa, maka dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Contohnya apa? Puasa. Bisa jadi karena ibadah, bisa jadi karena tidak ada makanan. Ada orang tidak makan sampai siang, tapi niatnya bukan karena apa? Puasa. Kebetulan nggak dapat makanan aja, ya. Sehingga dia tidak dapat pahala. Tapi kalau sejak pagi diniati karena puasa, pahala terus mengalir. Argo pahala jalan. Ini contoh antara ibadat dengan adat. Sekarang bahasan antara adat ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contohnya ya. Pertama, antara wajib dan sunnah. Contoh, seorang masuk masjid, ya, salat duhur dengan qobliyah duhur. Seorang masuk masjid setelah azan zuhur, dia masuk masjid. Kita boleh salat qobliyah duhur 4 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 4 rakaat ini cara mengerjakan 2 model. Bisa 2 rakaat salam, bisa 2 rakaat salam. Bisa langsung 4 rakaat langsung. Caranya persis seperti salat duhur, persis. Rakaat kedua tasyahud awal, rakaat keempat tasyahud akhir, persis. Bentuknya sama-sama salat sirriyah, sama-sama 4 rakaat. Tapi tergantung niat. Niat yang membedakan, ini salat qobliyah atau salat apa? Salat zuhur. Paham?
Beda antara yang wajib dan sunnah. Contoh, ya. Contoh sedekah. Bisa jadi niat zakat, niat untuk zakat. Bisa jadi niat untuk sedekah biasa, untuk sedekah biasa. Biasa, ya. Seorang yang bersedekah, kalau dia niatkan untuk zakat, berarti dia sudah mengeluarkan sebagian zakatnya. Tapi kalau dia niatkan untuk sedekah biasa sunnah, berarti zakat dia belum keluarkan. Paham? Uangnya sama dikeluarkan, tapi niatnya berbeda. Ini berarti berbeda antara yang wajib dengan yang sunnah. Beda. Ya. Ini nomor satu. Ya. Kemudian juga misalnya ya tadi itu kira-kira demikian ya, antara puasa juga ya. Puasa bisa jadi antum puasa qadha, bisa jadi puasa Senin, Kamis, niatnya berbeda ya. Misalnya puasa qadha atau puasa misalnya niatnya puasa Senin Kamis. Ini juga berbeda. Bentuknya sama-sama puasa, tapi niatnya berbeda sehingga merubah amalan tersebut. Paham? Sudah ngantuk belum? Terus, ini contoh ya. Jadi seorang harus niatnya ada. Ya. Jangan dia sudah kasih duit sama orang, sudah ini sedekah buat kamu. Saya belum bayar zakat. Tadi niatnya buat zakat yang tadi. Oh, nggak bisa. Sudah terlanjur dikasih sama orang, nggak bisa. Tapi yang berikutnya antara ikhlas dengan tidak. Ini berarti al-ma'mul lahu al-maqsud bihi, yaitu apakah untuk Allah atau untuk selain Allah. Itu untuk Allah atau selain Allah. Ikhlas atau riya. Jadi amalan bisa menjadi dua, ya. Karena Allah, ikhlas. Yang kedua, karena selain Allah. Karena selain Allah, ini juga terbagi menjadi dua. Karena dunia, karena untuk menyerahi pujian. Dalam kurung riya dan sum'ah. Ingin dilihat atau ingin didengar. Ya. Kalau karena Allah ikhlas, ya alhamdulillah. Maka ini yang diharapkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah ada dua model. Kalau karena dunia, maka dilihat, ya. Bisa jadi niat dunia yang mendominasi. Yang mendominasi. Maka ini tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, niat akhirat yang mendominasi. Maka ini berpahala. Ya. Kalau ini sama-sama kuat, maka wallahu alam. Taib. Adapun seorang contoh dunia tadi, seorang misalnya dia
berdakwah. Tetapi niatnya juga ya untuk dapat masukan misalnya. Ini contoh. Contoh seorang menjadi imam tapi niatnya untuk dapat gaji. Ini ada niat akhirat dicampur dengan niat apa? Dunia. Ya. Contoh seorang berjihad niatnya dapat ghanimah. Dia ada niatnya karena Allah tapi sekaligus dapat apa? Atas rampasan perang. Maka ini tergantung kondisi dia. Kalau ternyata niat akhirat yang mendominasi, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau niat dunia yang mendominasi, maka dia tidak dapat pahala. Ya. Taib. Adapun karena untuk meraih pujian atau riya dan sum'ah, maka ini langsung gugur pahalanya, gugur pahalanya. Meskipun riyanya hanya 1%. Kapan dia niatnya karena Allah tercampur ingin dipuji, meskipun hanya ingin sedikit dipuji, langsung gugur pahalanya. Jadi dibedakan antara niat dunia dengan niat untuk dipuji. Kalau niat dunia masih ada perincian. Tapi kalau niatnya karena ingin dipuji langsung pahalanya gugur. Makanya bahaya masalah riya ini sangat berbahaya.